Dengan ini dilakukan penelitian tentang gambaran penggunaan obat gastritis pada pasien gastritis di Puskesmas Kupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, periode Januari sampai dengan Maret tahun 2020. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui gambaran 1. Jenis kelamin, 2. Umur, 3. Pekerjaan, 4. Jenis obat, 5. Golongan obat, 6. Terapi obat tunggal, dan kombinasi pada pasien gastritis di Puskesmas Kupang, Kota Batam. Manfaat penelitiannya adalah meningkatkan pengetahuan pelayanan pengobatan pasien gastritis, serta perencanaan pengadaan obat gastritis yang efektif dan efisien, dan sebagai bahan referensi dan acuan tentang gambaran pengobatan dan pengendalian gastritis. Metode penelitiannya yaitu waktu dari bulan April sampai dengan Juni 2020, tempat di UPT Puskesmas Kupang, jenis penelitian yaitu deskriptif retrospektif, di mana data sekunder diperoleh dari rekam medis atau kohor pasien gastritis di UPT Puskesmas Kupang. Populasinya yaitu seluruh pasien rawat jalan yang didiagnosa gastritis yang ada di catatan rekam medis atau kohor di UPT Puskesmas Kupang periode Januari sampai dengan Maret tahun 2020. Sampelnya yaitu pasien rawat jalan yang didiagnosa gastritis yang ada di catatan rekam medis atau kohor di UPT Puskesmas Kupang periode Januari sampai dengan Maret tahun 2020. Variabel yang akan dideskripsikan yaitu 1. Jenis kelamin, 2. Umur, 3. Pekerjaan, 4. Jenis obat, 5. Golongan obat, terakhir 6. Terapi obat tunggal dan kombinasi. Dari penelitian di atas, didapat hasil dan pembahasan hasil pasien gastritis berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 84 dan laki-laki 47. Wanita relatif mudah stres karena pola makan yang tidak sehat serta pengaruh hormonal yang labil. Hasil pasien gastritis berdasarkan usia di Puskesmas Kupang didapat yaitu yang terbanyak yaitu usia dari 18 tahun sampai 65 tahun. Usia produktif yaitu aktif dengan segala aktivitas sehingga pola hidup yang tidak sehat. Hasil dari pasien gastritis berdasarkan pekerjaan di Puskesmas Kupang tahun 2020 yang terbanyak yaitu ibu rumah tangga sebanyak 66. Ini disebabkan ibu rumah tangga lebih dominan dalam pengerjaan kesehariannya di dalam mengurus rumah tangga sehingga pola makan yang tidak teratur. Hasil pasien gastritis berdasarkan jenis obat di Puskesmas Kupang tahun 2020 yang terbanyak adalah antasida sebanyak 71. Antasida lebih mudah menetralisir asam lambung dan menghilangkan rasa nyeri. Pasien gastritis berdasarkan golongan obat didapat hasil yaitu 78 H2 blocker yang fungsinya dapat menghambat asam lambung bila penggunaan antasida sudah tidak dapat menghilangkan rasa nyeri. Yang terakhir yaitu hasil pasien gastritis berdasarkan terapi tunggal dan kombinasi di Puskesmas Kupang tahun 2020 yaitu sebanyak 76 terapi kombinasi dan terapi tunggalnya 55. Dari hasil dan pembahasan tadi dapat disimpulkan 1. Jenis kelamin perempuan lebih banyak menderita gastritis dibanding laki-laki. 2. Umur 18-65 tahun lebih banyak menderita gastritis. 3. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga lebih sering menderita gastritis dibanding pekerjaan yang lainnya. 4. Jenis obat antasida lebih sering digunakan dalam pengobatan gastritis dibanding jenis obat yang lainnya.
5. Golongan obat H2 blocker lebih sering digunakan dalam pengobatan gastritis dibanding golongan obat yang lainnya. 6. Penggunaan obat kombinasi dalam pengobatan gastritis lebih banyak dibanding dengan penggunaan obat tunggal. Saran yang didapat yaitu bagi petugas kesehatan dapat merencanakan obat gastritis dan dapat meningkatkan pelayanan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Sedangkan saran bagi penderita gastritis, menghilangkan kebiasaan buruk, gunakan fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan dalam pengobatan gastritis. Sekian dan terima kasih presentase dari 8 tugas akhir saya. Mohon maaf, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangannya. Dan saya kembalikan kepada Pak Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Eva ya, tolong Iya, diperhatikan dan disimak Pak. pertanyaan dari kawan-kawannya dulu yang tadi sudah saya tentukan namanya. Saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Sulis. Saya mau bertanya sama Kak Eva. Tadi saya lihat di metodologi penelitian Kakak, populasi dan sampelnya sama. Bisa dijelaskan lagi, Kak, kenapa bisa sama gitu, Kak? Oh iya. Makasih Sulis atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Populasi dan sampel saya sama dalam penelitian karena sampel saya sedikit, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam infusi maupun eksklusi. Jadi populasi dan sampel saya jadi sama. Begitu Bu Sulis. Ya, baik Kak Eva. Saya sudah mengerti, Kak. Ya, makasih. Oke, terima kasih Bu Sulis ya. Pertanyaannya selanjutnya. Tadi yang saya suruh, udah menghilang kah orangnya? Selamat pagi Pak, pagi Eva. Iya Bu Nali. Tadi kan dijelaskan di hasil tadi itu jenis obat dan golongan obat yang diperoleh terbanyak itu antasida ya? Jenis obatnya antasida, kalau golongan obatnya H2 blocker. Oh gitu, tapi kok di golongan obatnya yang banyak H2 blocker ya, bukan antasida? Makasih Bu Nali atas pertanyaannya. Kenapa di golongan obat H2 blocker yang terbanyak? Salah satunya yaitu alasannya karena H2 blocker itu kan banyak macamnya, bukan satu macam aja. Kalau antasida kan banyak. Jadi H2 blocker itu diantaranya ada famotidin, persediaannya di Puskesmas Kupang, ada ranitidin, simetidin. Jadi tiga-tiga yang ketersediaan di Puskesmas Kupang diresepkan oleh dokternya. Begitu Nali. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke, cukup rasanya ya. Kita lanjutkan ke ibu-ibu pembahas. Kayaknya Bu Vita udah nggak sabar kayak ini dari gerak-geriknya. Silakan Bu Vita. Pak Yul, saya duluan Pak Yul. Oh, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat untuk Bu Eva sudah sampai pada tahap seminar hasil ya, sudah bersusah payah untuk melakukan penelitian di sela-sela kesibukan di kantor. Ibu ya, bekerja di Puskesmas Kupang ini? Iya Bu, saya bekerja di Puskesmas Kupang. Oke. Ini lagi Bu, mungkin mundur kita sedikit. Ini kenapa Ibu tertarik gastritis ini nih Bu? Iya Bu, kebetulan kan gastritis itu kan masuk ke dalam 10 penyakit utama di Kota Batam. Dan kebetulan juga di Puskesmas Kupang belum pernah ada penelitian tentang gastritis. Dan kemudian lebih mengefektifkan dalam penggunaan obat, baik dalam segi pengadaan, penggunaan obat yang rasional gitu Bu. Saya tertarik untuk menggunakan judul ini. Oke. Ya, gastritis ini memang ini ya mudah mungkin menyerang
semua kalangan kayaknya. Sekarang pun di kalangan anak-anak pun sudah banyak juga yang terserang gastritis ya Bu ya. Iya. Ibu mungkin sebelum melanjutkan ke yang lain, mungkin ada beberapa penulisan Ibu ini, terutama penulisan bahasa asing itu miring ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian penulisan H2 blocker, kalau kita gunakan istilah H2 blocker itu apakah bahasa Inggris itu atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris sepertinya. Inggris pun mungkin Ibu ada kesalahan penulisannya. Kalau blocker kan tidak seperti itu tulisan Inggrisnya ya. Iya. Jadi, boleh saja Ibu pakai istilah ini. Kalau H2 blocker mungkin perbaiki ejaannya, terus penulisannya miring ya. Kalau mau Ibu rubah dalam bahasa Indonesia boleh juga. Menghambat reseptor H2 ya, itu boleh juga. Jadi ya, pada prinsipnya konsisten menulisnya Ibu ya. Iya Bu. Oke, kemudian pada metode penelitian, Ibu kan sudah bekerja ini ya? Iya. Ibu sudah bekerja, jadi kata-kata akan ini pada waktu ini tidak, waktu dan tempat penelitian ini tidak dimunculkan lagi. Oh iya Bu. Sudah ya, ini mungkin karena kopi sebelumnya ya, oke saja ini. Yang sempro. Nanti diperbaiki ya. Iya Bu. Terus saya tertarik juga seperti yang ditanyakan oleh Ibu sebelumnya ini tentang sampel dan populasi ya. Karena memang di sini sampel dan populasi Ibu sama, mungkin di apa namanya untuk penjelasan atau penulisan pada metode penelitian mungkin digabungkan saja ya dengan alasan yang tadi. Kemudian yang Ibu ambil adalah pasien rawat jalan yang didiagnosa gastritis, itu yang jadi populasi atau sampelnya ya. Iya. Sementara kita tahu ini obat-obat gastritis ini sebenarnya bukan untuk pasien gastritis saja kadang yang diberikannya untuk mengatasi efek samping dari obat-obat lain itu apa namanya obat gastritis ini kan juga sering diberikan. Iya Bu. Itu tidak Ibu masukkan? Enggak Bu, saya hanya mengambil datanya yang menurut kohor register rekam medis itu kodenya menurut ICD-10-nya K29 Bu. Itu kode untuk gastritis. Iya, K29. Jadi khusus Ibu ambil hanya yang gastritis saja ya. Kasus berarti berdasarkan diagnosanya nih. Kalau dia didiagnosa gastritis baru diambil. Kalau pasiennya tidak didiagnosa gastritis, walaupun digunakan obat-obat gastritis itu tidak dimasukkan ya. Enggak Bu, saya khusus K29. Nah, itu mungkin makanya enggak terlalu banyak kasus Ibu ya. Sebenarnya mungkin penggunaan obat ini seperti antasida atau H2 blocker ini sering sekali sebenarnya ya. Iya Bu. Sering sekali diresepkan ini ya. Setiap apa namanya obat-obat dengan efek sampingnya ke peningkatan asam lambung selalu dikombinasi dengan obat-obatan ini biasanya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian Ibu mengelompokkan di sini ada beberapa hal ya, Ibu yang Ibu kelompokkan sesuai dengan cara kerja dan tabel yang sudah Ibu berikan ini, dan juga tadi saya dengar Ibu juga sudah jelaskan dengan baik ya kenapa hal ya sesuai dengan tabel itu kenapa hal tersebut terjadi atau kenapa hal itu yang paling tinggi, contoh jenis kelamin kenapa perempuan yang paling tinggi. Iya Bu. Sudah Ibu jelaskan dengan cukup baik tadi saya kira. Terus ini pengelompokan berdasarkan umur. Ibu pakai umur apa ini Bu? Berdasarkan kelompok apa? Ini pakai umur berdasarkan kelompok menurut ini Bu, WHO dan SOP dari pemegang program laporan. Mungkin perlu dicantumkan ya, karena saya lihat ini untuk umur pengelompokan umur ini macam-macam saya lihat orang menulisnya. Iya. Perlu ditulis dia ini berdasarkan apa. Sebelumnya itu Ibu tidak menjelaskan ini jumlah sampel keseluruhan Ibu, itu kita tahunya langsung dari tabel-tabel ini saja. Ibu tidak menjelaskan seluruhnya bahwa dari ini satu lagi. Dari sekian di puskesmas itu 1 bulan atau selama Ibu 3 bulan ya, Januari Maret ini berapa pasiennya? Kalau yang khusus, kalau saya rata-ratakan Bu dari Januari sampai Maret itu per bulannya kira-kira 40-an pasien gastritis yang saya ambil.
Total Kalau pasien total pasien di puskesmas kami, jumlah kunjungan ya Bu ya, yang ya. berobat itu sekitar 100 di atas 130 sampai batasnya. Jadi 130 itu total kunjungan dari Januari sampai Maret? Atau total Enggak, itu per bulannya Bu. Per hari. per hari? Ya, per hari 130. Gastritis? Gastritis bisa diperkirakan dalam sebulannya 40. Jadi satu hari itu jatuhnya bisa cuma 4 atau 2 atau 3 gitu, Bu. Jadi kalau bisa ini Bu, kalau bisa Ibu tambahkan menurut saya untuk kita kasih gambaran ya mungkin per 3 bulan saja datanya enggak apa-apa bahwa dari sekian kunjungan di puskesmas ya sebagai pengantar di depan saja bukan jadi ini ya Bu ya. Dari misalnya selama 3 bulan itu ada 1.000 kunjungan di puskesmas, nah ternyata dari 1.000 itu yang didiagnosa gastritis ada 131, jadi ada sekitar 13% gitu Bu ya. Ya sekitar 13%. Jadi mungkin itu perlu bisa Ibu tambahkan. Kenapa? Karena kita akan melihat seberapa banyak sih kasus gastritis ini. Karena di latar belakang tadi Ibu bercerita bahwa gastritis itu banyak, termasuk 10 penyakit terbanyak di puskesmas Ibu. Ya, mungkin itu sebagai pengantar di hasilnya ini mungkin bisa Ibu tambahkan. Jadi dari sekian jumlah pasien, sekian persennya adalah gastritis. Iya, Ibu, baru Ibu masuk ke tabel yang sudah Ibu rancang ini. Iya. Umur sudah, berdasarkan pekerjaan, apa urgensinya ini? Kenapa Ibu mengelompokkan berdasarkan pekerjaan? Karena menurut saya pekerjaan itu juga berpengaruh dalam penelitian ini, Bu. Karena pekerjaan kan kita bisa tahu di sini yang terbanyak ibu rumah tangga. Jadi kita bisa tahu ibu rumah tangga itu dia walaupun tidak ibaratnya dia bekerja tapi tidak sebagai tanggung jawab dia. Jadi sedangkan yang lainnya kan bekerja tapi ada gaji. Kalau ibu rumah tangga dia bekerja tapi dia tidak digaji gitu, tanggung jawab dia. Jadi tertarik saya memasukkan semua pekerjaan di sini. Karena di dalam register kohor itu Bu, ada disebut kolom-kolomnya ada pekerjaan. Jadi di situ ditulis sama dokter pekerjaannya apa. Jadi saya masukkan semua di lembar pengukuran data. Mungkin ini ke arah penyebab ini ya, mungkin Ibu mengalami bahwa ibu rumah tangga ini tingkat stresnya tinggi ya. Iya. Ya, Ibu bisa di ini. Kemudian lagi di sini tabel berikutnya itu adalah tentang berdasarkan jenis obat dan di bawahnya berdasarkan golongan obat. Kalau menurut saya ini mungkin digabung saja, Bu. Ini juga sudah ada mahasiswa yang bertanya tadi ya. Kalau menurut saya mungkin Ibu gabung saja berdasarkan golongan yang pertama antasida, yang kedua H2 blocker. H2 blocker itu terdiri dari apa saja gitu. PPI apa saja obatnya. Jadi disatukan saja tabelnya. Jadi nanti akan terlihat. Nah, jadi artinya Ibu gabungkan saja tabel tabel 4 dengan tabel 5. Tabel 5 ya, Bu. Iya, Ibu gabungkan tabel 4 dan tabel 5. Jadi berdasarkan golongannya, kemudian golongan dan jenis obatnya. Golongannya ini isinya apa saja. Misalnya golongan H2 blocker. Yang termasuk H2 blocker, poin-poin di bawahnya ini sinetidin, famotidin ya gitu, Bu. Iya, nah, jadi di situ bahwa yang golongan kita bisa langsung melihat bahwa dari H2 blocker itu yang mana yang sering dipakai, kemudian yang dari PPI itu yang mana yang lebih banyak digunakan gitu. Jadi cukup di satu tabel saja langsung terlihat keduanya, dan judul tabel mungkin Bu ganti saja dengan golongan dan jenis obat. Lebih sederhana dan lebih terlihat kalau menurut pendapat saya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Itu masukannya, Bu. Iya. Oke. Belum selesai, Bu. Masih ada, Bu. Iya. Kemudian untuk terapi tunggal atau kombinasi ini, mungkin perlu dijelaskan dulu Ibu yang Ibu maksud dengan tunggal dan kombinasi ini. Yang Ibu maksud tunggal itu adalah tunggal obat gastritis saja, atau tunggal hanya satu obat saja yang diberikan kepada pasien tersebut? Iya, tunggal itu yang diresepkan dokter satu macam aja obat gastritisnya dengan diagnosanya K29 tadi, Bu.
Sedangkan kombinasi itu dia tetap K29 tapi dia ada kombinasinya, misalnya antasida dengan ranitidin Ya, atau artinya antasida dengan sukralfat. jadi yang Bu maksud tunggal dan kombinasi ini adalah obat gastritis saja ya Bu ya? Tetap Bu, dia tetap gastritis yang K29. Nah, oke. Tapi di sini tidak terlihat ya. Kalau tunggal oke sajalah itu yang tunggal. Kalau yang kombinasi apa saja yang sering dikombinasikan? Saya lihat di tabel Ibu di belakang itu kan ada ya obatnya yang diberikan ini gitu ya Bu ya. Apakah tidak bisa Ibu lengkapi tabel ini dilengkapi dengan yang kombinasi itu obat apa saja yang dikombinasikan? Misalnya antasida seperti Ibu bilang tadi. Antasida dengan simetidin misalnya yang dikombinasinya. Jadi berapa banyak yang kombinasi antasida simetidin, berapa banyak yang kombinasi antasida pamotidin misalnya gitu, atau dua bloker dengan sukralfat misalnya ada berapa yang dikombinasi. Nah, terus yang tunggal ini apa saja yang diberikan tunggal? Berapa banyak? Itu bisa ditelusuri lagi dari data Ibu. Kan data Ibu juga begitu banyak, jadi saya kira ini tidak susah juga menghitung. Jadi saya usulkan untuk terapi tunggal dan kombinasi ini dijelaskan obatnya. Misalnya penggunaan antasida tunggal ada sekian persen. Ini berapa banyak? Ini berapa banyak? Kombinasi A dengan B itu berapa banyak? Kombinasi B dengan C berapa banyak? Jadi tapi jadi sekali lihat ini di hasil Ibu ini jadi akan lebih lengkap ya menurut saya, dan juga mungkin untuk manfaatnya akan lebih karena sebenarnya Bu juga sudah punya datanya, tinggal menampilkan saja. Jadi akan terlihat ini yang sering dikombinasikan, ini yang sering digunakan secara tunggal, dan seandainya akan ada penelitian lanjutan terkait gastritis di puskesmas Ibu ini, mungkin data-data seperti itu juga diperlukan. Iya Bu. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya usulkan. Cukup sepertinya Pak Hayul. Oke, terima kasih Bu Vita. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan untuk pembahas kedua, Bu Ira. Kami persilakan. Makasih Pak Hayul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva ya, yang pertama. Sepertinya bagus ya Bu Eva ya. Alhamdulillah Bu, masih banyak kekurangan Bu. Sangat informatif, dan mudah-mudahan audiens yang ada di sekitar yang melihat menonton dan lebih baik lagi. Kemudian kalau penulisan secara umum Ibu lihat juga bagus, cuma ini mungkin ada beberapa untuk penulisan ya. Mungkin yang pertama judul. Kalau judul Ibu lebih sarankan ini karena terlalu panjang, Eva, Ibu sarankan judulnya Provinsi Kepulauan Riau-nya dihapus saja. Ya, Bu. Gastritis DPT Kota Batam aja, jadi buang aja yang ini terlalu panjang ya kalau Ibu lihat ya. Iya, Bu. Ini untuk penulisan dulu ya, Eva ya. Iya, Bu. Kemudian yang di daftar gambar juga ini fontnya kayaknya bukan Times New Roman, ini semuanya nanti tolong diperbaiki lagi. Iya, Bu. Juga penulisan sebenarnya di latar belakang ini paragraf pertamanya hanya 2 kalimat Eva ya. Dinaikkan saja kalimat yang di bawahnya, jadi bagaimana kita membaca ini latar belakang. Terus Global Heart ini apa literaturnya? Nanti apa literaturnya ini Eva? Yang di latar belakang ya Bu. Paragraf 2. Menurut World Health Organization WHO, Bu. Cara pengutipannya gimana? Kalau misalnya seperti ini, nanti diperhatikan cara pengutipannya ini berarti dia apa dan ini tahun berapa ya? Oh, tahunnya ya Bu. Ya. Paragraf 3, ini Depkes 2012 ya. Ini nggak update ya kalau Ibu lihat Bu Eva ya. Oh, Depkes ya Bu. 2020 sampai 2020. Nah, Bu Eva kan mengutip apa? Kalau Bu Eva mengutip mungkin literatur atau teori nggak apa-apa, agak jauh. Tapi ini kan angka, jadi mungkin nanti diperbaiki saja, dicari yang agak
minimal 5 tahun terakhir. 5 tahun. Iya, Bu. Kemudian ini di hari masih latar belakang banyak yang belum ada rujukan ini ya, yang kalimat menjelang paragraf terakhir di latar belakang ini tidak ada rujukan, ya. Iya, Bu. Oke, kemudian kalau ini penulisannya, oke, itu ini udah bocoran di sini, Bu Eva lihat aja ya. Iya, Bu. Tempat nanti saya kirim ya. Iya, Bu. Pertama, Mas Ibu ingin bertanya ke latar belakang. Mungkin tadi Bu Vita juga sudah menanyakan. Cuma Ibu masih belum kelihatan di latar belakang kepentingan Bu Eva melakukan penelitian ini. Bisa Bu Eva jelaskan? Kepentingan saya menulis ini salah satunya, Bu, karena belum ada penelitian yang menyatakan di Puskesmas Kupang tentang gastritis ini. Kemudian di Puskesmas Kupang sendiri, gastritis itu peresepannya mungkin kadang-kadang tidak rasional, Ibu. Jadi salah satunya juga. Dan kemudian agar penelitian ini dapat memberikan pengarahan seberapa banyak obat yang dipakai sehingga alokasi dananya bisa digunakan dengan tepat dan sasaran. Jadi obat itu tidak menumpuk dan tidak kadaluarsa. Oke ya, tapi Ibu tidak melihat yang rasional itu di latar belakang ya. Iya, di latar belakang Bu Eva cuma menceritakan kalau belum ada, terus kasusnya. Sementara terkait untuk perencanaan ke depan sama kalau memang ada ketidakrasionalan yang penggunaan selama ini, itu harusnya Bu Eva masukkan di latar belakang ya. Iya. Jadi lebih bagus nanti latar belakangnya. Iya. Oke. Nah, di tujuan penelitian Bu Eva, kalau Ibu kurang setuju kalau tujuan penelitian seperti ini, Bu Eva, Ya, ini Bu. bisa Bu Eva tampilkan di analisa data. Jadi di tujuan penelitian nggak perlu kita uraikan satu-satu seperti ini. Ini kan sebenarnya data yang akan Bu Eva dapatkan nanti kan? Iya. Jadi tujuan penelitian itu nggak seperti ini. Nanti Bu Eva, apa sebenarnya tujuan dari penelitian Bu Eva? Jadi bukan berupa ini ya, kalau ini di analisa data. Oh ya. Ininya ya. Iya, Bu. Oke, kemudian masuk ke metode penelitian. Nah, yang pertama juga sama kayak Bu Vita tadi ya, jadi jangan di waktu dan tempat itu tidak pakai akan lagi ya, langsung saja. Nah, kemudian populasi nih sama sampel ya. Ada nggak literatur? Karena Ibu lihat sangat sedikit sekali sampel Bu Eva. Ada nggak dari prodi pembatasan jumlah sampel Bu Eva? Ini berapa total sampel Bu Eva? Kalau boleh tahu. Selama 3 bulan itu cuma 131, Bu. 130. Jadi per bulan cuma sekitar 40-an gitu yang gastritis. Per bulan 40-an. Nah, yang Bu Eva datanya yang berapa? Apanya, Bu? Yang Bu Eva sajikan data di sini yang 100 itu kah? Yang 131 yang selama 3 bulan. Ibu bisa lihat di mana kalau sampling Bu Eva ada 131? Saya kan mengambil datanya di kohor rekam medis di Poli Rawat Jalan yang saya masukkan ke dalam lembar pengukuran data. Datanya saya ambil. Eva ada angka berapa tadi? 131. 31. Nah, di lampiran ada nggak Bu Eva membuat ini ya 131 itu misalnya uraiannya apa? Karena di lampiran aku hanya melihat pasien ini ya di tabel memang ada Bu Eva, tapi di lembar pengukuran data ini misalnya. Iya, di lembar pengukuran data, Bu. Tapi saya masukkan hanya 10, Bu. Belum
Iya, karena apa salah satu contohnya ini gitu Bu. Kalau seandainya memang harus dimasukkan 131, saya masukkan. Ya, kalau menurut Ibu, kita kan membahasnya berdasarkan, kita kan melihat data Bu Eva nih. Kalau Bu Eva masukkan, kita bisa tahu dari mana Bu Eva benar mengambil kesimpulan memasukkan angka-angka itu ya Bu Eva. Ini kan hanya perwakilan, harusnya yang 131 karena kan tidak banyak. Eva masukkan ininya, jadi saya pun bisa tahu, maksudnya bisa membahasnya seperti apa ya. Ya, Bu. Siap. Soalnya di hasilnya ya. Pertama di populasi sampel nih berarti nanti di sampelnya dibikin jumlahnya 131. Iya, Bu. Biar kita tahu. Nah, 131 diambil semua. Kemudian Bu Eva hitung ya? Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke hasil, ini hasil 4.1 ini nggak perlu ini Bu Eva ya. Ini Bu cerita tentang puskesmas Sekupang, ini harusnya Bu masukkan saja di Tinpus, tidak boleh Bu masukkan di hasil. Oh gitu ya Bu. To the point, jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. 1, jadi bikin tabel. Walaupun BFO memasukkan tabel seperti ini, boleh, tapi bukan seperti ini ya. Misalnya tabel 41 Bu Eva bikin narasi, jadi berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, maka pasien penderita gastritis terbanyak adalah perempuan. Bisa dalam kurun berapa? Nanti 2, kayak gitu Bu Eva bikinnya. Iya. Kalau panduannya berubah sekarang, tapi biasanya kita dapatnya seperti itu. Iya Bu. Dia juga, kemudian pekerjaan juga sama. Nah, sekarang yang berdasarkan jenis obat. Bu Eva bisa ceritakan nggak? Yang angka 71, ini Bu Eva akumulasi kah? Karena totalnya ini kan 201 nih. Iya. Nah, yang 71 ini angka dari mana Bu Eva? Yang 71 ini yang jenis obat ya Bu ya? Yang jenis obat 71 itu didapat dari rekapan register kohor, dilihat resepnya, dihitung satu-satu. Apa antasidnya? Antasida jenis obatnya kan Bu 71. Ini kan di atas antasida, di bawah simetidin, Antasidanya apa? Antasidanya antasida tablet, Bu. Golongan gitu. Antasida tablet. Nama obatnya? Nama obatnya memang antasida, Bu. Antasida? Ada iya. Kan kalau di puskesmas kan memang antasida, Bu. Generik. Antasida doen dan antasida doen 2. Oh, oke. Itu yang 1. Nah, kemudian nanti pas di penggolongan, ini berarti Bu total dari resep yang ada gitu ya? Dari rekam medis? Iya, rekam medis di kohor 1-1 saya hitung, Bu. Jadi misalnya kalaupun ada pasiennya berulang, misalnya nih ada pasiennya datang, terus datang lagi, itu Bu hitung? Kalau dengan pasien yang sama, kayaknya saya tidak hitung, Bu. Kenapa? Karena katanya kalau menurut yang saya pernah baca, pasien yang dengan yang sama tidak dimasukkan lagi ke data pengukurannya itu. Kenapa? Karena udah otomatis obatnya berulang-ulang. Tapi Ibu katanya mau melihat juga pengeluarannya. Kalau misalnya tidak dihitung yang ini, yang diberikan walaupun dia berulang, gimana kita dapat gambaran kalau memang jumlah pengeluarannya berapa kalau untuk terkait dengan rencana pengadaan seperti manfaat penelitian Ibu? Oh iya Bu ya. Ya. Berarti dimasukkan ya Bu walaupun dia berulang-ulang. Kalau misalnya disinkronkan dengan judul dan dengan manfaat penelitian, tentu idealnya dimasukkan. Aku hanya ingin mendapatkan
Ibu kan tujuannya banyak nih yang Mm-mm. tapi maksud saya ending Ibu gambarannya sebetulnya apa? Apakah Ibu hanya sekedar gambaran secara karakteristiknya pasien saja atau gambaran obatnya, polanya, atau mungkin yang makan tergantung itunya. Tapi kalau dilihat judulnya umum, ini artinya kan semuanya. Apalagi di manfaat penelitian, Ibu menekankan terkait dengan rencana pengadaan di Iya, ya. pengadaan obat. Idealnya itu tentu harus dimasukkan ya Bu ya. Kalau Iya, iya. benar. Oke, ini golongan obat juga sama tadi ya. Iya, Bu. Nah, terapi tunggal atau kombinasi ini kenapa Ibu perlu melakukan melihat ini? Apa tujuannya Ibu? Sebenarnya sih sebaiknya kombinasinya diteliti juga Bu dengan apa dia dikombinasi, jadi bisa tahu pemakaiannya yang banyak. Tapi saya sampai di situ aja penelitiannya Bu, tidak melanjutkan lagi dengan kombinasinya apa-apa gitu. Jadi masukan juga buat saya. Ya artinya kita kan harus jelas nih ya, kita mau gambarannya seperti apa. Kalau memang kalau hanya seperti ini terapi tunggal atau kombinasi tunggal ini juga tidak akan mencapai ke manfaat penelitian Ibu. Manfaat penelitian Ibu tadi seperti saya katakan kalau seperti ini nggak terjawab manfaat penelitian Ibu. Tunggal segini, ini segini. Jadi dilengkapi ya tolong Bu ya yang seperti ini. Lebih ini lagi bagus lagi ya. Oke, kemudian di jenis obat ini ya, ada di pembahasan. Nah, pembahasan nanti bikinnya nggak seperti ini, Bu. Nggak 4.3 berdasarkan, nggak seperti itu, dinarasikan saja. Dinarasikan ya, Bu ya. Iya. Poin-poinnya. Oke, nah yang 424 ini kan pembahasan itu tentang berdasarkan jenis obat. Nah, jadi Bu mengatakan di sini antasida lebih banyak digunakan berdasarkan resep obat karena lebih mudah menetralisir asam lambung dan menghilangkan rasa sakit. Emang yang golongan lainnya tidak, Bu? Golongan lain mungkin juga bisa Bu menghilangkan rasa sakit. Cuman kalau antasida dia lebih cepat menetralisir asam lambung. Apa dasar Ibu mengatakan itu? Karena dia menetralisir asam lambung, dia ada mengandung aluminium dan magnesium di dalam lambung. Jadi dia cepat. Gimana? Cara kerjanya dia dinding-dinding lambung itu dia lapisi dengan aluminium dan magnesium. Jadi dia cepat cara kerjanya, Bu. Karena dia punya absorpsinya cepat. Benar itu, Bu. Antasida loh, Bu. Antasida kok bereaksi dengan dinding lambung? Itu sukralfat tadi itu, Bu. Saya pernah baca apa saya salah menganalisanya. Sifat dari antasida asam atau basa, Bu? Basa, Pak. Basa. Nah. Asam lambung sifatnya asam, apa yang terjadi waktu SAA dulu? Asam tambah basa apa jadinya? Kecilkan, Bang. Asam tambah basa, asam basa aja dia, Pak. Asam basa. Netral atau garam? Netral ya, Pak, ya. Itu hubungannya ya, Bu. Jadi nanti Ibu baiki, dan kalau memang itu bukannya itu juga, apakah itu masuk formularium puskesmasnya, Bu? Antasid itu. Formularium nasional ya, Bu, masuk. Ya maksudnya kenapa dia tinggi, mungkin Ibu kaitkan juga apakah dia memang obat pemerintah yang harus dikeluarkan secara rutin gitu kan. Jadi sehingga dia tinggi. Jadi dari kan nanti alasannya ya. Iya, Bu. Nah, di kesimpulan dan saran, ini juga kalau Ibu lihat kesimpulannya sama dengan hasil ya? Kesimpulannya lebih mengarahkan ini, Bu. Lebih ke hasil memang, Bu. Apa yang dimaksud dengan kesimpulan?
kesimpulan dari hasil penelitian keseluruhan disimpulkan di dalam kesimpulan, Bu. Ya, kalau ini bukan kesimpulan namanya ya. Ini memaparkan hasil kembali karena tadi di hasil tidak dibikin narasi. Ini harusnya pindahnya ke hasil. Nah, kesimpulan apa? Bagaimana gambarannya? Ibu bisa lihat kalau misalnya Ibu mau melihat dari karakteristik, Ibu bahas dulu karakteristiknya mungkin begini. Jadi dari disimpulkan nomor 1 jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan. Dengan rentang usia mungkin bisa nggak kalau misalnya dicampur rentang usianya 18 sampai 65 dan jadi berdasarkan karakteristik Ibu kelompokkan dulu, kemudian yang keduanya baru berdasarkan obatnya. Jadi cukup 2 saja kesimpulan. Dirangkum kelompoknya 1, yang nomor 2 dirangkum jadi 2 kelompok ya Bu ya. Jadi nggak seperti ini kesimpulannya. Berarti 2 aja ya Bu, kelompok ya Bu? Hasil ya, kalau ini hasil. Ini bukan kesimpulan. Jadi kalau orang nanya ke Ibu, jadi apa kesimpulannya Ibu ceritakan satu-satu dan itu adalah hasil. Jadi nanti Ibu gabunglah mana yang bisa digabung. Jadi jadilah dia ini ya suatu kesimpulan yang bisa kita sampaikan secara lisan. Ibu daftar ini sebaiknya Ibu tambah ya, kan kalau misalnya nanti masih bisa diperlukan ada kesempatan memperbaiki lagi. Minimal Ibu bikin 2 lah, 2 lembar ya Bu ya, karena ini cuma sedikit sekali kalau dihitung. Ya. Kelihatan dari lembar halaman Ibu, biasanya orang kalau ini di atas 50 lembar ini rata-rata Ibu cuma 40 ya, ternyata memang bisa sedikit. Terus lampiran dia juga yang Ibu masukkan juga sangat sedikit ya. Iya Bu. Ini. Nah, ini juga yang terkait gambar-gambar. Ibu kasih judul ya, Bu ya. Misalnya apa ya? Lampiran 1 sampai 3 Ibu udah kasih judul. Nah, yang ini tiba-tiba muncul gambar. Ini kan harusnya lampiran 4, lampiran. Oh, iya, Bu. Di atas sudah Ibu ceritakan di tadi, ya sudah. Tapi ya baiknya di hasil nggak ada. Ini nggak ada masuk di hasil tadi, cuma tabel ya. Di hasil tabel Bu, Ya. bukan diagram. Nanti terus ini dikasih judulnya lampiran apa, Ya, terus bawahnya kasih gambar 1. Jadi gambar 1-nya bukan di dalam kotak ini ya. Di luar ya Bu. Ibu masukkan contoh rekam medis ini ada Bu. Rekam medisnya contohnya ya Bu, saya ini nggak masukkan kohornya itu. Ibu foto rekam medisnya. Kalau Ibu mau bercerita tentang puskesmasnya, kalau Ibu mau melampirkan struktur organisasinya boleh juga. Jadi lebih kaya informasi orang membaca ini. Dan yang paling penting lembar pengukuran data ini Bu. Iya, dilengkapi ya Bu ya. Dilengkapi. Ibu masih ragu yang terkait lembar pengumpulan data Ibu ini ya. Jadi yang 10 ini Bu hanya ngambilnya 10 rekam medis saja atau 10 apa nih? Ini 10 Bu, 10 di kohor saya tulis satu-satu dari rekam medisnya. Nanti Ibu tambahkan lah ya ininya. Jadi 131 kalau saya lebih suka Ibu masukkan semuanya. Ya, semua ya Bu. Khusus yang obat saja. Mungkin kalau yang umur, yang apa itu enggak perlu ya. Tapi kalau untuk obat, Ibu masukkanlah. Ini kalau misalnya diagnosanya ada faringitis, gastritis, ini Ibu masukkan dia juga? Sebenarnya ini gastritis saja Bu. Ini faringitis kelewatan nulisnya Bu. Benar, atau dia memang memang dia diagnosanya 2? Sebenarnya saya ngambil 1 aja sih Bu, yang K29. Apakah itu Ibu tidak eksklusi, tidak Ibu keluarkan kalau misalnya ada satu pasien ternyata dia ada kombinasi ada beberapa penyakit seperti itu? Kebetulan saya tidak memasukkan dengan penyakit penyerta Bu. Saya hanya gastritis yang kodenya menurut ICD-10 K29. Bukan, maksudnya Ibu masukkan nggak dalam sampel Ibu kalau misalnya dia ada penyakit penyerta? Enggak Bu.
Makanya sampel saya sedikit, Bu. Yang faringitis nih berarti? Yang faringitis ini saya terlewat, termasuk, Bu. Artinya dia penyerta kan? Harusnya ini nggak Iya, ada. seharusnya nggak masuk sih. Ini baru satu lah yang kelihatan, Bu. Ini dari Iya, 10. iya, Bu. Belum ada 131 yang lain. Enggak, Bu. Kebetulan ini yang terlewat. Ya, saya bisa Yang percaya lain gimana ya. ya, bisa saya bertanggungjawabkan, Bu. Ibu kirimkan nanti ke saya data ini ya. Iya. Nah, ini sebetulnya akan kita bahas. Kalau datanya tidak ada, apa yang mau kita bahas secara detail? Iya. Ya. Cukup Pak Ayu? Iya. Oke, terima kasih Bu Ira. Ya. Oke, Bu Eva ya. Iya, Pak. Sangat menarik nih cara Ibu menyampaikan juga ketenangannya ya dibandingkan mahasiswa reguler. Cara Ibu menyampaikan luar biasa kalau menurut saya nih ya. Tak ngerasa gerusuk ya. Bisa lah dipatut ditiru lah sama kawan-kawan yang lain atau mahasiswa reguler lebih tepatnya ya. Iya, Pak. Bisa menjawab dengan baik ya. Bisa mempertanggungjawabkan datanya. Iya, Oke, Pak. untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk penilaian ibu-ibu supporter yang lain. Ini ibu-ibu semua ya. Nggak ada yang bapak-bapak. Silakan keluar dari room, nanti Bu Eva akan saya panggil lagi untuk membacakan hasil penilaiannya ya. Oke, Iya, silakan Bu. Oke, silakan Bu Eva keluar. Tak ada lagi orang. Bu Ira udah kah, Bu? Bunyi tuyul. Ya, bentar. Bu Ira nelpon. Kira-kira apa itu? HP Bu Ira berbunyi. Aman di rumah sekarang, nggak nampak, belum bangun. Dia Bangkinang, Bu. Oh, belum balik sini. Belum balik. Udah jemput atuknya habis lebaran kemarin. Nggak balik-balik, nggak mau dia pulang. Ramai situ mungkin, nak. Iya, banyak apanya kakak-kakaknya. Iya lah. Ayo ke Bangkinang juga kemarin. Enggak, kami jaga kandang. Oh, kasihan ya. Dua jaga. Iya, Bu. Yang mau dijaga 2 rumah. Rumah Ibu Ayu juga. Oh, Ibu Ayu juga. Oh, Ya, Ibu Ayu pulang kampung. Ya. Kami, Ibu pulang juga kemarin, jadi ini masih di rumah nih. Dari Kemana Ibu kemarin? kemarin? Bukit Tinggi. Bukit. Iya, kami nak mau pulang dulu, neneknya yang suruh. Bapaknya aja pulang, kata Ibu. Nah, biar bapaknya aja yang pulang, kami sini aja kan. Nggak mau neneknya. Udah rindu sama anak-anak nih. Macam mana lo orang tua nih serba susah kita, nah nggak diikurkan, entah gimana. Nggak bisa juga lewat dari Pekanbaru tuh katanya. Belum boleh juga lewat dari Pekanbaru tuh. Aduh, kasihan pula lah kami. Macam mana pikiran sama nenek, ya udahlah pulang aja lah kata bapaknya. Nah, nggak mungkin kayak gini, itu aja dipikirnya. Kami tak pulang-pulang. Nah, pulang juga. Itu nih Ibu di rumah aja. PSBB ada jalan dah, PSBB-nya udah ini. Kebetulan LPL-nya kita full plot sampai hari Kamis, nak. Iya, sampai hari Sabtu, Bu. Iya, Ibu Jumat Sabtu itu ada, tapi cuma ada yang 1, ada 2 seharinya. Iya. Tapi kalau yang Senin sampai Kamis nih dari pagi sampai Kamis full ya. Iya. Belum lagi yang semester pendek nih, Cuman nih. Pendek lagi, jadi nggak juga bergerak-gerak. Pergi pun ke kampus depan laptop aja kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nggak juga bisa ngerjain kerjaan yang lain, sibuk nih depan laptopnya aja. Ya, untung nggak meledak laptop kita ya, Bu. Nggak apa? Untung nggak meledak laptop begini ya. Ibu 2 laptop nih, kameranya ini pakai laptop LPPM. Ini baru pakai laptop sendiri.
Anak ibu ada juga Yul, yang sama dengan anak Yul yang kemarin tuh, yang dari rumah sakit TNI itu. Oh, sama. TNI juga, Bu? Ya, udah dikirimnya Bu Ira, Pak Firmanto tuh. Udah, tapi belum baca. Ya, udahlah Pak yang ada. Apa coba? Dari TNI juga, Bu? Baru Dari dikirim. AU juga? AL juga? Iya, udah lama diminta sampai di grup tuh udah Ibu list siapa yang sudah kirim atau yang belum. Dia sendiri yang belum sudah dibilangin Pak, kapan dikirim ini? Di Japri sudah. Ya Bu, siap Bu. Nah, Siap aja. Siap 86, siap 86. habis itu kan sampai sebelum seminar minggu kemarin tuh tanya lagi, enggak juga kan. Saya udah kirim Bu, ke pembahas pun udah saya kirim. Yang mana yang Bapak kirim ke saya belum pernah Bapak kirim yang sampai pembahasan. Itu proposal yang Bapak kirim dah. Mungkin yang proposal yang perbaikan dulu tuh dikirimnya lagi. Ya, saya belum pernah loh Pak. Oh ya Bu, jadi saya harus buat ya Bu katanya. Astagfirullah. Berarti Bapak tipe kayak gitu ya, Bu? Iya, terus tadi malam apa cobanya karena dari kemarin tuh udah diminta-minta lagi kan. Tadi malam apa coba katanya. Saya lagi bertugas di rumah sakit di Pulau Galang itu. Oh. Ya, itu agak karih loh Celena. Ya Pak, saya sangat mengerti dengan pekerjaan ini Pak, tapi sekolah ini kan pilihan Bapak dan ini juga jeda waktu juga cukup panjang, bukannya sekarang mau seminar kemarin diminta kan tidak gitu. Nah ini juga pilihan Bapak, tentu harus ada konsekuensi harus Bapak selesaikan. Ya Bu, siap Bu, saya kerjakan malam juga Bu, tahapan mungkin copy paste aja yang sebelumnya nggak tahu lah isinya apa, ini aja tak baca orang. Ya itulah, Bu. Untung aku nggak dapat. Kalau dapat lagi, tuh. Hai, mana sama. Bu Eva bagus ya. Bu Eva ini bagus nih. Ya, Bu Eva ini bagus. Anak kami sama Bu Silvi pending kemarin sama anak Arman. Bagus. Kenapa pending? Nggak tahu sebenarnya kalau yang anak itu tuh bagus. Maksudnya kelebihan data. Sebenarnya tinggal dibuang aja mungkin. Tapi mungkin versi Bu Silvi mungkin nggak seperti itu kan. Jadi pending. Ya sudah. Yang anak Armon, ya itulah nih. Mungkin beda ya. Beda persepsi kita. Iya. Bagusnya kemarin proposal di seminar online juga ya, Bu. Nah, kan gini kita baru kepikiran nih. Maksudnya tuh ketika kita revisi-revisi itu kan kalau pas dibacain itu kan baru ngeh gitu kan. Kalau misalnya apa kan kadang tulisan-tulis ya selain tulisan juga kan kita baca konten. Cuma kan kalau karena nggak ada saran dan mungkin ada saran dan dari masukan, cuma mahasiswa kadang kan nggak nyampaikan pula. Nah, gitu kan. Jadi pas hasil ini jadinya. Nggak apa-apa ya jadi evaluasi kan untuk ke depan. Ya, tapi jadi kita panggil aja lah Bu Evanya ya, Bu. Iya. Ayolah. Kita BKD udah bisa diambil Bu Ira? Udah, dari semalam lah sudah bisa. Iya lupa kemarin, baru terbaca ada di rumah. Cantik juga Bu Iranya. Wah? Macam sower. Bunga nih nak. Apa tuh bunga yang pink-pink tuh? Pindah-pindah. Udah dapat kue ini aja lah. Dapat konsumsi, kami dapat konsumsi ya. Oh kami dapat kopi nih. Kopi kami udah habis. Kami dapat kopi tanduk kurang. Mana lah Bu Eva ini? Nilai Bu Ira belum. Lupa itu. Nah. Oke. Tadi pakai handphone, jadi ininya. Oh langsung ya Bu, enak ya Bu ya. Iya. Kami kopi paste ya nanti. Terima kasih Bu. Mana Bu Eva nih? Oke.
Mana dia? Udah masuk. Oke. Oke, Bu Eva. Iya, Pak. Selamat ya sudah seminar hasil. Ya. Alhamdulillah, Pak. Udah tahu tadi salahnya, kurangnya, data-datanya tolong ditambah lagi, lengkapi Iya, yang 130-an data tadi. Iya. Ya, pastikan data penyakit penyerta itu tidak masuk. Iya. Ya. Kalau pengulangan, ya kalau kita mau harapannya untuk melihat pola konsumsi obat itu harus dimasukkan walaupun untuk pengulangan. Jadi kemungkinan data Ibu lebih dari 130-an ya. Iya, Ya, Pak. jadi Nanti dilihat lagi. itu obatnya aja, data yang lain boleh dipakai ya. Untuk obatnya nanti mungkin penyesuaian lagi berapa banyak yang digunakan. Ya. Tunggu dulu bentar, saya lihat nilai Ibu. Oke. Udah masuk. Kalau Ibu tak lulus tak apa ya, Bu? Janganlah, Pak. Janganlah, Pak. Nah, data Ibu belum lengkap lagi. Iya, kan udah ada datanya, Pak. Cuman Udah ada. dimasukkannya 10. Nah, jadi dimasukkan ya. Iya, iya, Pak. Ya. Ibu udah pernah kuliah dulu sebelum ini? Udah, Pak. Kuliah apa, Bu? Kesehatan masyarakat, Pak. Oh, pantasan bagus nulisnya ya. Juga bagus ya. Iya, Pak. Memang nampak bedanya ya. Iya, Yang Pak. mengunyah Amin. atau mengenyam kursi kuliah ya. Yang Iya. dibandingkan yang belum ya. Iya, Oke. Pak. Jadi udah SKM ya, Bu? Udah, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Itu aja, Pak. Lihat dulu, Bu. Oke. Jadi kepala puskesmas lah Ibu lagi S2 lagi ya. Balik Udah. lagi ke D3 kan? Ya, ini nggak masalah lah, Pak. Ilmu kan bisa di mana aja, kapan aja. Oke. Oke, jadi alhamdulillah terima kasih untuk Bu Vita dan Bu Ira. Sama-sama, dengan ini kita nyatakan Bu Eva lulus untuk seminar hasil. Alhamdulillah. Dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan adanya beberapa perbaikan tadi ya. Iya, Pak. Kita sudahi, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan ditutup dulu, Pak. Boleh, Pak, saya ngomong dengan Bu Ira? Oh, boleh. Boleh. Ibu yang saya sayangi, Ibu Ira, ternyata setelah saya lihat, Bu, Ibu Ira asesmen saya loh dari awal. Di dinas kesehatan. Ibu ingat. Ibu yang asesmen saya, Bu. Iya, itu oke. Iya, Bu. Jadi saya mau WA Ibu, tunggu selesai dulu lah, baru saya ngomong. Ya, makasih ya Ibu Ira, masukannya. Dari awal dan terakhir ketemu Ibu, diuji sama Ibu. Dan Ibu Vita, walaupun saya baru ini bertemu dengan Ibu, tapi ada kesan saya tuh sangat menganggap Ibu tuh seperti saudara saya sendiri. Makasih banyak Bu Vita. Sama-sama Bu, sama Ibu. Ya. Makasih banyak. Bu. Ya Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vita, tulisannya tangan. Kami aja belum membaca lagi. Subuh tadi dikirimnya nih Pak. Waalaikumsalam. Tuh kita serahkan aja ke tim nanti apakah memang akan diseminarkan atau tidak ya. Saya bilang ini bilangnya kayak gitu. Ampunnya Pak. Jadi sebelum seminar nanti dibilangin aja gitu dulu ya. Oke. Kita tutup Bapak kita ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kami ke kampus lagi ya, nyari Bu Ira.